Ya pemirsa, dalam rangka HUT ke-499 Jakarta, warga kembali mendapatkan keringanan biaya naik transportasi umum. Salah satunya bus Transjakarta, yakni hanya Rp1 saja. Jadi lumayan menghemat ya. Nah, kebetulan sudah ada rekan kami, Bagus Prastiadi, bersama juru kamera Oke Mahendra yang sudah muter-muter Jakarta naik bus ataupun TJ dengan hanya Rp1 saja. Ya Bagus, apa tanggapan warga Jakarta terkait HUT Jakarta dan diterapkannya tarif khusus Rp1? Silakan Bagus. Selamat siang Indra dan juga pemirsa, sebelumnya saya akan pantun dulu. Jalan-jalan naik Transjakarta, selamat ulang tahun Jakarta. Nah, dalam memeriahkan ulang tahun Jakarta yang ke-499 tahun, nah Pemprov DKI memberlakukan atau memberikan kado untuk masyarakatnya, yaitu harga tarif tiket Rp1 untuk transportasi publik, yaitu Transjakarta, MRT dan LRT, dan juga ini berlaku selama 3 hari, yaitu di tanggal hari ini 22 Juni dan juga tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Nah, ini upaya dari Pemprov DKI untuk memberikan kado dalam rangka memperayakan HUT Jakarta yang ke-499. Nah, untuk situasi saat ini di halte Duku Atas, Indra, dari sejak pagi antusias warga untuk memanfaatkan program Rp1 ini untuk naik Transjakarta ini sangat meriah sekali. Kalau tadi pagi itu adalah orang-orang bekerja kantoran untuk beraktivitas karena hari ini hari Senin. Nah, kalau siang ini saya melihat banyak adik-adik dan keluarganya membawa untuk wisata, di mana kalau selain transportasi publik ada juga Pemprov DKI menggratiskan wisata, yaitu seperti di Ragunan, di Monas, di Ancol, museum. Nah, saya akan mencoba mewawancari salah satu warga alasan mereka atau tanggapan mereka tentang tarif Rp1 ini. Selamat siang Ibu, boleh berkenan untuk waktunya Bu. Bu, tanggapan Ibu nih untuk Rp1 hari ini apa Bu? Ya bagus sih, murah. Jadi kita buat bisa keliling Jakarta gitu. Ini kebetulan mau ke Ragunan. Ragunan kan gratis juga. Iya, mumpung libur anaknya gitu. Ini Ibu dari mana dan namanya siapa tadi? Ibu Maimunah. Dari itu Bekasi. Oh, Bekasi. Bu. Bekasi maksudnya pinggiran Jakarta Timur. Nah, ini memanfaatkan Rp1 menurut Ibu gimana nih? Ya apa bagus sih, jadi kita keliling kemana aja Rp1 gitu. Nah, kebetulan kan dari Buaran 3 kali transit nih, ya lumayan jalan-jalan sih, gratis gitu. Ibaratnya gratis lah gitu. Bu, memanfaatkan transportasi gratis dan juga ingin jalan-jalan sama keluarga ke Ragunan ya Bu? Oke, terakhir, harapan Ibu di ulang tahun Jakarta yang 499 ini seperti apa harapan? Ya semoga makin aman lah Jakarta gitu, bersih gitu. Daerah bukan ya rame lah, lebih rame lagi lah gitu, meriah lah ulang tahun Jakarta. Terima kasih waktunya, selamat berwisata kembali. Nah, Indra dan pemirsa, tadi wawancara salah satu warga, mereka mengaku memanfaatkan momen kado dari Pemprov DKI, yaitu adalah tiket Rp1 dan juga wisata gratis, dan mereka mau masuk ke Ragunan begitu. Nah, bagi pemirsa yang ingin naik Transjakarta dengan harga Rp1, nah masih ada 2 hari lagi nih di tanggal 26 dan 27 dan 28 Juni maksud kami, dan juga untuk wisata juga dibuka gratis, yaitu di Ragunan, di Ancol, di Monas, di museum. Nah gitu, jadi manfaatkan nih liburan anak-anak sekolah untuk di dalam rangka HUT Jakarta. Kembali ke Anda Indra. Baik, terima kasih Bagus Prastiadi dan juru kamera Oke Mahendra telah melaporkan langsung dari halte Duku Atas Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Tewasnya seorang siswi SMA 6 Jakarta akibat tersangkut kabel hingga terjatuh dan motor dan tertabrak bus berbuntut panjang. Pihak keluarga menuntut pihak terkait bertanggung jawab, sementara Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyerahkan kasus ini ke ranah hukum. Kasus kecelakaan yang dialami seorang siswi SMA 6 Jakarta, Nesya Amalia Elfrian Putri, 16 tahun, di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terus diusut. Kecelakaan ini akibat korban tersangkut kabel menjuntai hingga ia terjatuh dan terlindas bus sekolah.
Akibat kecelakaan tragis ini, korban tewas di lokasi. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya untuk mendampingi keluarga korban. Pramono juga memastikan seluruh prosesi pemakaman difasilitasi penuh Pemprov DKI dan Basnas Bazis, termasuk menyediakan armada bus untuk mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Itu terjadi dan kabelnya adalah kabel yang terpotong dari PLN. Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga, dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya, termasuk sampai dengan pemakaman kemarin. Selain menanggung seluruh biaya pemakaman dan memberikan santunan, Pemprov DKI juga menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasus ini ke ranah hukum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemberlakuan pemadaman listrik bergilir oleh perusahaan listrik negara membuat warga di Majalengka, Jawa Barat kecewa. Pemadaman listrik yang terjadi pada Sabtu malam membuat warga di perumahan Grand Rahayu, Kelurahan Simperium, Cigasong harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor. Menurut salah satu seorang warga, pemadaman listrik dilakukan tanpa ada pemberitahuan sehingga dapat merusak perangkat elektronik warga. Sementara itu di kota Cirebon, Jawa Barat, pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap produksi furniture dan ternak. Maksud kami pernak-pernik pesta berbahan kayu. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tak bisa berfungsi maksimal karena pemadaman listrik. Jikalau listrik padam, para pekerja hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sambil menunggu listrik kembali menyala. Pemadaman sejak minggu kemarin pemadaman. Nah, 2 hari sekarang udah pemadaman nih. Kemarin dari asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis zuhur sampai sekarang nih belum nyala. Ada kendala nggak? Kendalanya sangat kendala ketika kita yang di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik. Akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Bahlil Lahadalia beri ultimatum pada PT PLN Persero agar segera lakukan langkah terukur guna cegah terulangnya pemadaman bergilir yang dikeluhkan para masyarakat. Bahlil pun tegaskan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Adalah kami melakukan rapat evaluasi kontrol kepada PLN. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance-nya. Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Kira-kira itu Pak. Pemerintah tegas, saya udah kurang tegas apalagi, udah kita kasih ultimatum begitu. Nah tinggal teknis implementasinya di PLN. Itu. Bermain imbang, Ekuador dan Curaçao terancam gagal lolos fase grup. Si Indosiar akan kembali dengan informasi selengkapnya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai oleh para pengunjung di hari ulang tahun Jakarta pada hari ini. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di Pekan Raya Jakarta. Perayaan hari ulang tahun Jakarta dimanfaatkan warga untuk mengunjungi Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta.
Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan dengan berukuran jumbo. Tidak hanya itu, pesta rakyat sebesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Sementara itu, parade mobil hias meramaikan parade Jakarnaval 2026 di kawasan Pantai Lagun, Ancol, Jakarta. Tidak hanya itu, ondel-ondel hingga tarian Jaga Jakarta bersih dan pilah sampah menjadi daya tarik wisatawan. Pengunjung Ancol tumpah ruah pada acara Jakarnaval 2026 di Pantai Lagun dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke-499. Acara yang dimulai pada Sabtu sore itu tak hanya menampilkan hiburan musik secara gratis, namun juga menampilkan parade kreatif dengan konsep intelektual properti lokal dan kostum karakter animasi yang dibuat oleh kreator lokal. Acara juga menghadirkan parade ondel-ondel hingga tarian Jakarta bersih dan pilah sampah. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta bersama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menjadi bagian dari upaya merayakan keragaman budaya Jakarta sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Menyambut HUT Jakarta, Pemprov DKI mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi. Infrastruktur ini mampu integrasikan 6 moda transportasi umum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan Minggu siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta. Infrastruktur yang ditargetkan rampung pada akhir 2028 ini akan memperkuat integrasi 6 moda transportasi, yakni MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Komuter Line, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Transjakarta, serta LRT Jakarta. Pedestrian dek duku atas akan menghadirkan perjalanan yang lebih mulus sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh pengguna. Pedestrian ini dengan 6 moda yang terhubung akan menjadi seamless mobility. Artinya orang tidak ada lagi yang kepanasan, kehujanan, dan sebagainya. Nah, itulah yang menunjukkan kalau memang semuanya nanti sudah terkoneksi dengan baik, Jakarta saya yakin akan menjadi lebih nyaman dan lebih aman. Sehingga dengan demikian, saya yakin pasti akan mengurangi kemacetan di tempat itu. Selain menjadi jalur penghubung, pedestrian dek ini diharapkan mampu membentuk wajah baru kawasan Sudirman Duku Atas yang lebih modern, ramah pejalan kaki, dan terintegrasi. Infrastruktur ini juga dirancang agar dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh seluruh pengguna termasuk penyandang disabilitas. Ya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi ketentuan program gratis transportasi umum dan juga fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta. Jika sebelumnya berlaku khusus untuk pemegang KTP Jakarta, kini kebijakan tersebut diperluas untuk seluruh pemegang KTP Indonesia. Pramono menjelaskan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta berlaku pada tanggal 22, 27, dan juga 28 Juni 2026. Pramono mengatakan perubahan itu dilakukan setelah Pemprov menerima berbagai masukan dari masyarakat. Menurutnya banyak warga luar Jakarta juga ingin memanfaatkan program tersebut.